Sip. Ketinggian jadi. Dua butir sana nak. Shalom untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang berbahagia ini, kita berkumpul bersekutu di tempat ini untuk menghadiri dan menjadi saksi atas pemberkatan pernikahan kudus saudara yang kita kasihi, Hotlan Tambunan dan Pendeta Debbie Juliana Nababan Sarjana Teologi. Karena itu, marilah kita bangkit berdiri, kita sambut kedua mempelai beserta orang tua dan keluarga untuk memasuki ruang ibadah. I will walk with my head
Jemaat kami persilakan duduk. Marilah kita mulai ibadah kita ini dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayatnya yang pertama. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan supaya manusia berumah tangga dan menjadi satu daging. Ya Tuhan, Engkau melihat kami yang kini berdiri di hadapan-Mu, memohon karunia dan berkat-Mu kepada kedua mempelai yang melangsungkan pernikahannya hari ini. Kasihani dan tolonglah mereka, supaya mereka menjadi keluarga yang berbahagia dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Ya Roh Kudus, terangi dan pimpinlah mereka, supaya dari awal sampai akhir pernikahan mereka selalu dijiwai oleh kasih, damai, sejahtera, dan sukacita. Dengarkanlah doa kami ini ya Allah, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita mendengarkan persembahan pujian Ina Parari Kamis GKP Padang Bulan, kemudian dilanjutkan nanti Ina GKP Sari Rejo.
Kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terutama kepada kedua mempelai Hotlan Tambunan dan Pendeta Debbie Juliana Nababan, firman Tuhan yang menjadi dasar pernikahan kalian berdua pada hari ini, yaitu yang terambil dari Mazmur 121 ayatnya yang kelima sampai dengan keenam. Mazmur 121 ayatnya yang kelima sampai dengan keenam. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Di Hata Batak didok, Jahobado si jagaho, Jahobado parlinggomanmu, di labung ni tangan siamunmu. Dang tagamon doiton ni mata ni ari ho arian, manang bulan pe borngin nai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya kalau kita mengikuti ibadah pemberkatan pernikahan, khotbah yang disampaikan oleh pengkhotbah atau pendeta itu biasanya tidak hanya ditujukan kepada kedua mempelai, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi kita semuanya yang hadir di sini yang sudah berkeluarga. Jadi artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalaupun khotbah ini nanti saya arahkan kepada mereka berdua, tetapi kita semua di sini harus mengevaluasi dan mengoreksi bagaimanakah kehidupan kita berkeluarga, atau bagaimanakah kehidupan perkawinan atau pernikahan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengarkan tadi adalah bagian dari yang disebut dengan Mazmur ziarah. Tapi jangan kita berpikir bahwa kalau dikatakan Mazmur ziarah atau ziarah itu seperti ziarah yang kita lakukan pada saat ini, atau ziarah seperti yang kita lakukan pada Jumat Agung dan Sabtu Sunyi kemarin. Nah, tetapi ziarah yang dimaksud di sini adalah
Kalau diambil dari bahasa Inggrisnya, Song of Ascents, atau nyanyian pendakian, nyanyian perjalanan ke atas. Nah, lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya dengan nyanyian ziarah. Sebenarnya lebih tepatnya Bibel bahasa Batak yang membuat terjemahannya lebih bagus, yaitu Ede Hananakok. Nah, kenapa disebut dengan nyanyian ziarah? Kenapa disebut dengan Ede Hananakok? Kenapa disebut dengan Ede pendakian? Nyanyian Mazmur ini dinyanyikan oleh peziarah-peziarah Israel yang naik ke Yerusalem atau yang naik ke Bukit Sion. Dari arah manapun mereka pasti naik atau menanjak, mendaki Yerusalem atau Gunung Sion itu. Jadi nyanyian ini dinyanyikan oleh para peziarah yang datang dari berbagai daerah, dan ini juga disebut dengan nyanyian kehidupan. Nah, kenapa dikatakan Song of Ascent tadi? Bahwa semuanya naik ke Gunung Sion untuk melakukan atau untuk merayakan Paskah, merayakan hari raya Pondok Daun, atau hari-hari raya besar orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi sia desa nawalu sude marohalak Israel nakok tu Jerusalem manang tu dolok Sion nabadiai. Nah, kenapa dikatakan nyanyian kehidupan? Karena nyanyian ini atau Mazmur ini adalah menggambarkan perjalanan orang-orang yang datang ke Yerusalem itu, atau menggambarkan perjalanan mereka, bagaimana susah payah mereka berjalan naik ke Bukit Sion itu yang datang dari seluruh penjuru dunia pada waktu itu. Atau boleh juga dikatakan sebagai Song of Life. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur ini juga lebih sangat cocok sekali kepada perjalanan rumah tangga seseorang atau perjalanan pernikahan seseorang. Nah, kenapa saya katakan demikian? Bahwa perjalanan peziarah itu sama dengan perjalanan rumah tangga orang lain. Nah, kalau peziarah itu menuju Yerusalem menghadapi beberapa tantangan, menghadapi beberapa bahaya, banyak sekali bahaya. Jadi jangan kita bayangkan perjalanan para peziarah zaman sekarang, kan banyak itu kan, mungkin dari antara kita ini pernah juga ke Yerusalem berjalan atau naik pesawat. Nah, kalau dulu jangan kita berpikir seperti sekarang ini keadaan jalan zaman dulu. Nah, kira-kira tantangan apa yang dihadapi oleh para peziarah itu? Kalau mereka berjalan menuju Yerusalem, mereka akan melewati padang pasir yang sangat luas. Nah, kalau iklim di padang pasir itu siang hari panasnya minta ampun. Kalau malam hari dinginnya minta ampun. Belum lagi menghadapi badai-badai pasir yang akan menerjang mereka. Mereka berjalan itu. Ada yang naik unta, ada yang jalan kaki. Nah, di padang gurun itu binatang buas atau binatang berbisa sungguh banyak. Dan menurut penelitian, ular yang paling berbisa adalah ular gurun pasir. Dan ini juga bisa menghambat perjalanan mereka. Kalau ada salah satu yang dipatok oleh ular itu atau digigit kalajengking, maka berhentilah perjalanan. Nah, ada juga, kalau kita ingat perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati.
Yaitu ada seorang yang dirampok atau menjadi korban penyamun. Nah, jadi yang korban ini adalah orang yang dirampok ketika dia mau pergi naik ke Yerusalem. Nah, ini juga merupakan tantangan bagi mereka. Kalau sudah dirampok, dipukuli seperti perumpamaan Yesus itu, mereka akan tidak jadi naik ke Bukit Sion. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dan kepada kedua mempelai, nanti kalian juga akan menghadapi seperti itu. Perjalanan penjara itu sama dengan perjalanan rumah tangga. Kadang perekonomian kalian nanti ngaliam mohop. Panas terik akan kalian hadapi. Seperti perjalanan penjara itu yang matahari yang panasnya luar biasa. Dan itu juga akan kalian hadapi. Banyak orang yang ngos-ngosan ngaliam mohop alani perekonomian. Apalagi bolo hita padita GKPI jok-jok do ngaliam mohop pita alaoti do gajita. Seperti orang yang berjalan di padang pasir. Nah, ada juga di tengah jalan perkawinan kalian nanti ada ular yang mematok. Misalnya karena persoalan perekonomian, karena persoalan-persoalan yang lain, akan ada rasa ingin kembali ke masa lalu. Ada mungkin CLBK, cinta lama belum kelar, jadi teringat ke masa lalu. Atau ada juga yang menggoda-menggoda, apalagi menggoda inat tapadita nanti, itu juga kau harus hati-hati. Nah, kemudian ada juga yang merampok, atau ada orang yang mencoba mengganggu perkawinan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh pemazmur untuk menghadapi semuanya itu? Nah, dikatakan kalau di ayat 1 Mazmur 121 itu dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolongan kepadaku? Sai mangaranapi do mataku do pak akadoluk, sia dia doro pangurupion tuau. Nah, perjalanan perkawinan orang Kristen itu, perjalanan perkawinan orang apapun itu, terkadang karena kesusahan hidup, matanya mangaranapi do pak akadoluk. Matanya melihat gunung-gunung, dari manakah pertolongan? Dari manakah keamanan? Dari manakah pemeliharaan? Tapi dengan tegas pemazmur mengatakan, sian Jahuba sitopa langit dohot tanoon. Nah, saya ingin menanya dulu. Maaf ya kalau saya sering begini ya. Nama hopak kape hutamunon. Nah, saya ingin nanya dulu sama si Hotlan. Ambil dulu mic ini. Kalau ini, ambil dulu mic ini. Berdiri dulu kau, jangan. Lihat dulu si Debbie itu. Pandang dia. On nama, Hotlan, on nama. Dangadong benasing, dangadong biamang, buasa ma olo hotu ibana. la burju ibanat. Burju, sa bohine dang burju bereng. Burju do mana emang? Itu burju ma bollang. Jadi dangadong benasing, Dangadong biamang. baik bereng maju tu sudi.
Ibana naman ubaga ibereko? Ibana naman ubaga ibereko? Wala bang. Berarti unang be mangaranapi matam dopak akadulok. Dah? Wala bang. Dah, lihat jatuh ibana. Berdiri kau. Ala najulu hami tiki masih kau duduk. Tiki mahasiswa lau pajong jokon adik kelas berdiri kau. Ningo duduk ibana. Pandang dia. On nama Ido Ulo amang. dangadong benasing Dangadong amang. bereng majo. Unggurang donong gateng sian ibana dah. Alanya hama Allah tu ibana. Burju, Ganteng, tambah manis. kanteng, Tambah manis. Paket komplit matong. oh Ido. Jadi dang mangaranapi be matam dopak akaduluk. Wow. Daung be moliate ma di tuhata podulma. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa saya katakan demikian kepada mereka? Karena di perjalanan pernikahan orang Kristen banyak sekali dolok-dolok yang indah. Banyak sekali gunung-gunung yang megah dan kelihatan kokoh. Dan itu bisa membuat kita tergoda. Dan itu bisa mengganggu, merampok hati kita. Supaya beralih ke tempat lain, melihat gunung-gunung yang indah. Padahal ada di depan kita yang sudah ganteng dan cantik. Nah, bagaimana supaya jangan terpengaruh? Saya mangaranapi do mataku dopak akadolok. Sia dia do ulaning ro pangurupion tuau. Sian Jahoba sabingdo ro pangurupion yang gotua. Itu dengan tegas kata pemazmur. Dan itu harus kalian katakan. Sian Jahoba ro pangurupion tuau. Artinya sian Jahoba doon. Si tapunanon di lehot tuho debi. Sian Jahoba do si debiot di lehot tuho tabunan. Unang be mangaranapi matam dopak akadolo. Nah, ido ikon tahapor siai. Damang doho dainang. Oh, jadi marbasa Batak ya. Nah, itu yang harus kita imani. Bahwa pasangan hidup kita adalah Tuhan yang memberikannya. Walaupun banyak gunung-gunung yang indah, banyak lelaki-lelaki ganteng, banyak perempuan-perempuan cantik, tapi dia sudah diberikan Tuhan kepadaku. Sian Jahoba si topa langit dohot tanon. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, supaya jangan tergoda apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Tuhanlah penjagamu. Sebenarnya kata penjaga ini kalau diambil dari bahasa aslinya itu adalah pelindung, pemelihara, pengawas, dan perawatmu. Nah, tetapi itu semua mengarah kepada Tuhan. Itu semua mengarah kepada Tuhan. Artinya Tuhan akan melindungi hatimu, Tuhan akan mengawasi hatimu, Tuhan akan memelihara hatimu, dan Tuhan akan merawat hatimu untuk mempertahankan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau sudah Tuhan menjadi penjaga kita, Tuhan yang menjadi melindungi dan mengawasi, memelihara dan merawat rumah tangga kita, apa yang dikatakan oleh pemazmur, yaitu nats kita ini, nats pernikahan kalian berdua. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Di bahasa Batak nadona utabo sa sitongon. Dang duiton ni mata nyari beho arian nang bulan pe borngin nai.
Kalau didoit berarti sangat sakit itu, mangotaki dan segala macam. Tetapi kalau Tuhan menjadi penjaga kita, kalau Tuhan yang menjadi arah iman kita, kalau Tuhan yang memelihara kita, kalau Tuhan yang merawat kita, maka dang doiton ni mata nyari beho arian nang bulan pe bornginai. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, atas firman yang Tuhan berikan kepada kami yang bersekutu pada saat ini, terutama kepada kedua mempelai, yaitu Hotlan Tambunan dan Pendeta Debbie Juliana Nababan. Kiranya Engkau memberkati kedua mempelai ini Tuhan, yang datang kepadamu untuk menyerahkan diri mereka, menyerahkan cinta kasih mereka kepadamu, agar Tuhan yang memberkati. Dan Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang merawat pernikahan mereka nanti Tuhan. Terutama keluarga ini adalah keluarga hamba-Mu yang akan melayani. Berkati mereka Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka, agar melalui itu mereka semakin dirajinkan dan semakin bersemangat dalam melayani Engkau. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari si perempuan GKP Balige, kemudian Ina GKP Resort Rukun Damai.
kita bernyanyi. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan nyata dalam engkau, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara berdua telah sehati dan sepakat untuk menikah. Oleh karena itu, dengarkan dan renungkanlah dalam hati saudara firman Tuhan tentang pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dan selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, "Laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu." Kemudian Tuhan Yesus berfirman, "Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina." Dengarkanlah juga apa yang dikatakan firman Allah kepada laki-laki itu. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya." Dan kepada perempuan itu ia berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian para suami harus mengasihi istrinya, sama seperti dirinya sendiri. Dia wajib mengasuh dan merawatnya, seperti Yesus Kristus mengasuh dan merawat jemaatnya. Dan para istri hendaklah berjiwa luhur, suci dan benar, sabar dan lemah lembut, karena demikianlah mereka menghormati suaminya. Hendaklah senantiasa hidupmu di dalam firman Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan dan kesederhanaan hati, saling menopang, saling melengkapi, dan saling mendoakan. Hindarkanlah dari hidupmu sehari-hari sifat dan perilaku yang buruk, seperti kesombongan, amarah, dusta, kata-kata kasar, dan segala bentuk kekerasan. Jadikanlah kasih, sukacita, damai, sikap saling menghormati, dan ketulusan menandai seluruh hidup pernikahan saudara. Jadikanlah kasih itu pengikat dari segala yang baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka sesuai dengan firman Tuhan yang telah saudara dengarkan, saudara telah mengerti dan memahami kehendak Tuhan tentang pernikahan itu. Jikalau demikian, jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaatnya yang bersekutu hari ini di tempat ini. Saya sekarang bertanya kepada mempelai laki-laki Hotlan Tambunan, apakah saudara menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu pada saat ini, bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh memilih saudari Pendeta Debbie Juliana Nababan ini, tunanganmu ini, menjadi istrimu?
Apakah saudara mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau akan memelihara pernikahanmu ini dengan cara hidup yang suci di hadapan Tuhan? Apakah engkau akan memaafkan sifat-sifat kelemahannya, terutama pada suatu saat kelakuannya kurang baik dan melukai perasaanmu? Apakah engkau bersedia membimbing dan menuntunnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran? Apakah engkau akan tetap mengasihinya, baik pada waktu kesusahan, sakit penyakit, kemiskinan, ataupun penderitaan? Apakah engkau mau berjanji untuk tidak akan menyia-nyiakan dan menceraikannya, kecuali karena diceraikan oleh kematian? Jikalau engkau mau melakukan semuanya itu dalam hati yang tulus dan benar, jawablah. Iya, saya bersedia, kiranya Tuhan memberikan saya kekuatan. Terima kasih. Selanjutnya saya bertanya kepada mempelai perempuan, Pendeta Debbie Juliana Nababan. Apakah saudari mau menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini, bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh menerima saudara Hotlan Tambunan tunanganmu ini menjadi suamimu? Apakah engkau mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau mau berjanji untuk memelihara pernikahanmu sebagaimana layaknya bagi seorang perempuan Kristen dengan kelakuan yang suci dan benar? Apakah engkau akan tetap mengasihinya, baik pada waktu kesusahan, sakit penyakit, kemiskinan, ataupun penderitaan? Apakah engkau tidak akan meninggalkannya dan bercerai dari dia, kecuali oleh karena kematian? Jikalau engkau mau melakukan semuanya itu dalam hati yang tulus dan benar, jawablah. Ya, saya bersedia, kiranya Tuhan memberikan saya kekuatan. Sekarang kami telah mendengar janji dan kebulatan hati saudara yang saudara ikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya pada hari ini. Maka sebagai tanda keteguhan dan kesungguhan janji setia saudara, hendaklah saudara saling bertukar cincin, kemudian nanti saling bersalaman. Saya adalah hamba Tuhan yang membawakan firman-Nya kepadamu. Di dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, aku mengatakan kepadamu, yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kuasa yang diberikan kepada gereja, maka mulai hari ini saya menyatakan Saudara Hotla Tambunan dan Pendeta Debbie Juliana Nababan pada tanggal 2 April 2024 sah menjadi suami istri. Kami berikan kesempatan kepada PHJ untuk memberikan cenderamata. Atas nama pengurus harian jemaat, majelis jemaat, dan seluruh jemaat GKP Padang Bulan Medan, mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai, yaitu Hotlan Tambunan dan Inang Pendeta Juliana Nababan. Saya kira nggak ada perlu kata-kata karena Inang sendiri adalah seorang pendeta, jadi kami hanya mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Dan sebagai bingkisan dari gereja, satu buah Alkitab akan kami serahkan kepada keluarga yang baru ini. Kita dengarkan persembahan pujian tim doa GKP Padang Bulan, dilanjutkan nanti gabungan Kor Gabungan GKP Sri Gunting.
Kita kembali bernyanyi. Firman Tuhan yang akan menghantar kita untuk menyerahkan persembahan, yaitu yang terambil dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikian firman Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan,
damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu dalam wajah-Mu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan. kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kepada kami, dan Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. jahat, Karena Engkau yang punya kerajaan kerajaan, dan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Nungasi pulbe kebaktiata di bagasan manuguton, nilai matiki marpoto pengantin dohot padita, tidak marpoto pengantin dohot padita, nilai matiki madokata na parjolo mewakili asuhuton parburu. Salam. Oras. 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 Jolo mulihatnya mata dokter mata nomor 2 di Batang ala acara pemberkatan Helanami Sitabunan Dohot Burunami.